Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian anak-anakku kelas 6 yang hebat dan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar kembali tema 7 untuk muatan pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini di tema 7 muatan pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah yakin Pancasila sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian tahu enggak apa itu Pancasila? Kalau hanya sekedar diucapkan, gampang. Nah, Pancasila adalah dasar falsafah ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua dilambangkan dengan gambar rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang ayo kita pelajari makna dari setiap sila dalam Pancasila tersebut. Makna sila ke-1 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1 memiliki nilai ketuhanan. Otomatis dari kata nilai ketuhanan itu, bangsa Indonesia adalah warga negara atau bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu saja sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita harus tetap bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara kita. Akan tetapi, dalam menjalankan ibadah, kita harus menjalankan sesuai agama kita masing-masing. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Keempat, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kelima, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, karena itu adalah salah satu hak asasi manusia. Jadi kita tidak bisa dan tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Lantas, yang terakhir adalah tidak menjelek-jelekan agama lain. Selanjutnya adalah makna sila kedua dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti
Arti bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kata kunci di sila kedua adalah kemanusiaan. Berarti kita harus bersikap memanusiakan manusia. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk. Jadi, kalau manusia diperlakukan seperti hewan, jelas itu sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena kita adalah manusia, bukan hewan. Yang kedua, mengakui sesama derajat, hak, serta kewajiban sebagai sesama manusia. Kita sebagai manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menyayangi dan tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, makna sila ketiga dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berarti di sini ada nilai persatuan dan kesatuan. Nah, contoh penerapannya antara lain: mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri. Yang kedua, cinta tanah air dan rela berkorban. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, di Indonesia terdapat banyak beraneka ragam suku, ras, agama. Ada yang berkulit hitam, putih, kuning, coklat, rambut keriting, rambut lurus. Nah, dalam perbedaan-perbedaan itu, kita harus saling menghargai, tidak boleh mengejek, tidak boleh merasa aku yang paling baik, aku yang paling keren, karena kita adalah sama, bangsa Indonesia. Yang keempat, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sila ketiga adalah tidak membedakan suku, agama, dan ras. Yang kelima, nah ini salah satu contoh penerapan sila ketiga adalah menggunakan atau mencintai produk-produk dalam negeri. Selanjutnya, makna sila keempat dan contoh penerapannya. Kata kunci di sila keempat atau nilai dari sila keempat adalah bermusyawarah. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika ada suatu masalah di dalam masyarakat terkecil, contoh misalkan keluarga, sebaiknya kita selesaikan dengan cara musyawarah. Apalagi kalau masalah itu dalam lingkup negara, kita tidak mungkin memutuskan suatu masalah sendiri. Kita harus memutuskan suatu masalah, mencari solusi dari suatu masalah berdasarkan musyawarah. Nah, lantas bagaimana kalau dalam musyawarah itu nanti tidak dicapai kesepakatan? Sudah lama bermusyawarah, tidak mencapai kata mufakat. Maka jalan yang terakhir adalah dengan voting atau memberikan suara terbanyak. Makna sila keempat dan contoh penerapannya yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan bersama.
Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Maksudnya ini adalah dalam bermusyawarah tadi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain pada waktu kita bermusyawarah. Karena setiap orang pasti memiliki pikiran dan keinginan sendiri-sendiri. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Nah, jika dalam suatu musyawarah sudah ditentukan suatu keputusan, maka kita harus menghormati dan menjunjung tinggi menerima hasil keputusan musyawarah itu dengan lapang dada. Meskipun misalkan hasil musyawarah itu tidak begitu sreg dengan hati kita. Tapi itu tadi, demi kepentingan bersama, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Yang keenam, keputusan yang diambil dalam bermusyawarah tadi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Otomatis, keputusan dalam musyawarah itu tidak boleh melanggar norma-norma kehidupan. Kembali lagi, harus memanusiakan manusia. Oke? Sila kelima dan contoh penerapannya. Seperti bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti di sini ada makna keadilan. Nah, contoh penerapannya antara lain menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan suka bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros. Otomatis kita harus sebaliknya, kita giat menabung dan menghindari gaya hidup mewah, apalagi seperti sekarang di masa pandemi ini. Kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Karena di masa pandemi ini kalian sudah tahu sendiri, semua harga-harga naik, kebutuhan naik, sedangkan pendapatan bisa jadi menurun. Tapi berapapun pendapatan yang ada pada diri kita, kita harus bersyukur. Karena itulah rezeki yang sudah diberikan Allah untuk kita. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Jadi nggak baik tuh kalau misalkan ada teman membuat suatu karya, lukisan misalkan. Kamu nggak suka, terus kamu mengatakan, ih lukisanmu jelek, tidak seperti lukisanku. Itu juga tidak boleh. Karena karya orang lain, karya yang sudah dihasilkan oleh teman-temanmu, itu adalah karya yang terbaik yang sudah mereka ciptakan. Itu tadi makna dan penerapan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita berbicara sebagai seorang pemimpin. Kalian apakah suka menjadi pemimpin? Good. Kalau kamu pengen jadi pemimpin, kamu harus tahu sikap apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Nanti di hadapan Allah juga dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain, yang pertama adalah jujur. Jelas itu. Yang kedua, tegas. Tegas bukan berarti kejam. Kalau kejam seperti Fir'aun, tapi kalau tegas itu berarti yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang ketiga, bertanggung jawab. Jadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab terutama kepada anak buahnya.
Yang keempat, bersikap tenang jika ada masalah. Yang kelima, mau menerima kritik dan saran dari anggotanya atau bawahannya. Yang keenam, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga bisa menjadi teladan untuk anggotanya. Apa kalian sudah siap menjadi pemimpin? Ya, paling tidak kalian sudah menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Nah, kalau kita bicara gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia dari zaman nenek moyang kita dahulu. Seperti gambar yang kamu lihat di slide ini adalah gotong royong salah satu suku masyarakat di daerah pedalaman. Mereka bergotong royong memindahkan rumah. Jadi rumahnya digotong, diangkat bersama-sama untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Unik bukan? Nah, contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari antara lain kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini sudah sering dilakukan. Yang kedua, membangun pos ronda, lalu membangun jembatan, membersihkan lingkungan yang setelah tertimpa bencana. Jadi misalkan ada suatu lingkungan atau suatu daerah tertimpa bencana banjir. Nah, kita bergotong royong membantu masyarakat di situ, membantu membersihkan lingkungan di situ dengan sukarela tanpa mengharap imbalan apapun. Dan yang pasti, kita hanya mengharap ridho dari Allah. Semuanya, itu tadi materi kita hari ini tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menerapkannya dan semoga negara Indonesia akan selalu jaya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.